Hari ini topiknya ini bisnis intelijen bersama dengan Koko Felix Alfredo ya. Halo Koko Felix. Oh, halo. Jadi Felix ini salah satu pionirnya di Filoit juga ya sebenarnya ya. Peter juga mau ingetin teman-teman untuk yang mau masukin pertanyaan bisa ke web Filoit di roomnya, bisa mulai input dari sekarang. Terus saya mau jelasin sedikit tentang Felix ini. Felix lulusan dari Maranatha tahun 2017, jurusan sistem informasi ya. Enggak, teknik Sorry, informatika. teknik informatika. Terus pernah bekerja di Accenture sebagai junior associate, terus juga di InspireTech sebagai developer, dan sekarang dari tahun kemarin 2019 sampai sekarang sudah bekerja di Dana sebagai seorang business intelligence gitu. Nah, kita mau tahu nih apa sih business intelligence itu? Untuk Felix silakan di Sebenarnya saya ada presentasinya. slide, jadi saya langsung present di slide aja. Mm-mm. Sebelum saya jelasin lebih dalam tentang apa itu data dan business intelligence, saya akan menjelaskan apa itu dulu Dana, karena kan saya juga mewakili Dana. Jadi di sini Dana Indonesian Revolutionary E-Wallet. Oke, kita ke slide selanjutnya. Visi Dana adalah menjadi jembatan antara, menjadi salah satu jembatan terbesar untuk inklusi keuangan digital di Indonesia dan membuat Indonesia menjadi cashless society. Apa itu cashless society? Jadi ya semuanya akan cashless. Kalau kita lihat di China ada Alipay gitu kan. Jadi even kayak misalnya kaki lima dia udah pakai cashless, terus misalnya ada apa vending machine, misalnya ada penyewaan sepeda motor, sepeda ataupun penyewaan mobil, semuanya akan cashless. Dan misi kami ya bisa dilihat juga di bawah, kita berusaha untuk mengkoneksikan semua stakeholder dari institusi pemerintah, institusi keuangan, dan sebagainya untuk menjadi sebuah cashless society. Ini founder kami, Vincent Iswara. Dia adalah CEO dan founder dari Dana. Sebelum menjadi CEO dan founder Dana, dia juga menjadi seorang founder juga di Indomok pada tahun 2008. Salah satu platform untuk digital goods di gaming. Dan juga dia punya tech startup lainnya, kalau bisa dilihat di tulisan di bawah, Pointstar PT Ltd, dan sebagainya. Untuk tahu lebih dalam tentang Dana, Dana didirikan pada tahun 2018, dan kami berusaha untuk mengkoneksikan antara merchant dan financial institution ke 270 juta penduduk Indonesia. Dan produk kami ada dua, Dana Wallet dan Dana Widget. Apa yang membedakan Dana Wallet dan Dana Widget? Dana Wallet itu adalah aplikasi Dana yang kalian pakai di Android kalian atau di iPhone kalian. Jadi kalau bisa dilihat di sebelah kiri ini Dana Wallet. Sedangkan Dana Widget, kalau Anda pernah pakai aplikasi Tix ID, Bukalapak, dan sebagainya, misalnya di Bluebird, yang My Bluebird gitu, itu kan biasa ada kayak pilihan payment Dana. Nah, itu Dana Widget. Ini untuk fitur-fitur Dana Wallet, kita bisa bill payment, bisa peer-to-peer transfer, beli game voucher, beli voucher loyalty. Juga kita punya Dana bisnis. Dana bisnis itu adalah kayak untuk UMKM sih terutama. Jadi misalnya kalau kalian punya usaha, rumah makan, ataupun kayak boba gitu misal contohnya, kalian bisa register Dana bisnis, nanti akun kalian menjadi akun Dana bisnis. Jadi kalau ada orang bayar, nanti dia akan payment-nya itu akan masuk ke Dana bisnis. Dan kita juga lebih nge-push pengguna itu untuk KYC ya. Jadi kalau pengguna udah KYC, dia bisa pasti mengakses Dana bisnis juga, dan juga bisa juga transfer peer-to-peer juga. Kalau Anda belum KYC, biasanya nggak akan bisa peer-to-peer karena tidak terregister dengan jelas akunnya. Kalau Anda KYC kan terregister, dengan nama siapa, dengan tidak alamat di mana gitu, dan sebagainya sesuai KTP gitu. Terus kita di aplikasi main app ini juga bisa melihat untuk
nearby merchant, jadi merchant dana terdekat dari lokasi Anda yang Anda bisa untuk membayar menggunakan dana. Juga kami mendukung QRIS juga, jadi QRIS itu adalah QR payment global, jadi bisa dipakai oleh seluruh e-wallet yang lainnya juga. Nah, di kami itu bukan hanya sekedar dana balance, jadi Anda juga bisa ada dana pay letter, Anda juga bisa binding debit card and credit card Anda ke main app dana ini. Jadi, misalnya kalau suatu saat balance Anda sedang tidak ada gitu, atau sedang kurang, dan Anda belum nge-ban debit card, tapi Anda udah nge-ban credit card, jadi Anda bisa pakai credit card Anda untuk bayar belanja pakai dana. Nah, ini dana widget. Salah satunya yang seperti yang saya tadi bilang ada di TixID, Bukalapak, Parki, Lazada. Kalau Anda tahu Fore, di Fore kita juga ada dana widget juga. Dan ini Bluebird, jadi kayak gini, dana widget itu. Apa yang kami lakukan? Salah satunya kami berusaha mentransformasi village to become digital village. Jadi udah ada 5 piloting village di Indonesia yang kami coba untuk mendigitalisasi village tersebut. Dan kami fokus pada pasar-pasar di perkampungan itu agar menjadi digital, dan juga misalnya sistem pembuangan sampahnya juga digital. Maksudnya digitalnya itu, jadi kadang kan ada orang yang ngambil sampah itu bayar, jadi bayarnya ya menggunakan e-wallet dana ini dan sebagainya. Dan misalnya warung-warung di desa tersebut, kami juga berusaha untuk mendigitalisasinya. Milestone kami, sekarang kami punya 35 juta active users, dan juga kami punya 3 juta transaksi per hari, dan di perusahaan kami memiliki 600 Best Indonesian Talents, dan 55%-nya adalah engineer. Kami sudah memiliki partner dana bisnis sebanyak 100.000, dan top 5 partner bisnis kami adalah terutama di food and beverage, grocery, mobile recharge, fashion, electronic devices. Dan top 5 locations-nya kebanyakan masih di Java ya, di Jawa. Ini achievement kami di 2019, Tempo Financial Award, Human Resource Excellence Award, Best User Choice App, and Best Everyday Essential di Google Play, Marketing Award, Mastercard Business Award. Dan ini salah satu industri yang memang sudah bergabung dengan kami, TixID, Lazada, JNE, Bluebird, Bukalapak, Dompet Duafa, Basnas, Kita Bisa, dan ada juga, jadi di Samsung Pay itu Anda bisa nge-embed dana Anda juga. Dan di Apple Store Anda bisa menggunakan dana untuk pembayaran, untuk beli aplikasi dan lain-lain. Ini from by for Indonesia. Oke, kita akan masuk ke apa yang saya akan jelaskan selanjutnya. Bagaimana memulai karir Anda di data. Jadi saya akan lebih menjelaskannya lebih ke apa itu data, ada apa saja di data, dan bagaimana memulai karir Anda di data. Kenapa data? Data itu membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik. Data membantu kita untuk solving problem yang kita hadapin. Data juga membantu kita untuk mengerti lebih dalam tentang customer dan klien kita. Data juga dapat mengembangkan SOP di perusahaan ataupun proses-proses bisnis yang ada di dalam perusahaan menjadi lebih efektif. Kenapa data sangat penting saat ini? Karena ya semuanya udah terdigitalisasi dan infrastruktur digital udah sangat pesat kan sekarang. Jadi di lingkungan yang kita hidup sekarang itu semuanya pasti diisi oleh data, karena apalagi kalian aktif menggunakan aplikasi di Android kalian atau iOS kalian gitu, semuanya kan pasti ada datanya gitu. Nah, karena data yang banyak ini tuh kita punya kesempatan banyak untuk menggali data itu lebih dalam untuk kegunaan di perusahaan yang kita miliki sekarang, ataupun ada organisasi-organisasi tertentu yang memang membutuhkan data untuk kepentingan perusahaannya. Big data di Industri 0.0 ya kan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Industri 0.0 kan itu semuanya terdigitalisasi. Jadi ya banyak bisnis model banyak daripada mereka harus merubah bisnis model mereka untuk menjadi lebih digital, dan juga big data itu menjadi salah satu bagian yang penting untuk mensupport perusahaan mereka dalam menentukan keputusan, menentukan roadmap mereka mau kemana gitu. Jadi ya
Itu salah satu kolerasinya big data dengan industri 4.0 sekarang. Nah, ini bagian-bagian daripada big data itu, jadi ada data mining, data engineering, data analytic, data science, data administration, business intelligence. Apa itu data mining? Jadi data mining itu, sebelumnya itu kan data itu kan kalau misalnya dari sebuah aplikasi gitu. Misalnya kalau pas kalian melakukan transaksi, kalian register, itu kan semua datanya akan menuju ke server. Jadi di server itu pastikan kalau diterima datanya belum di mining itu masih scattered itu, jadi kayak masih tersebar kemana-mana. Nah, tugas data mining itu sebenarnya ya kalau bisa dilihat kenapa saya ambil perumpamaannya tambang gitu. Kalau tambang kan kita tambang itu ibaratnya data gitu. Jadi ya data itu tersebar di mana-mana di tambang ini gitu. Jadi tugasnya data mining itu ya menggali data itu terus dibawa dan dirapikan ke lemari-lemari yang ada di warehouse ini. Jadi saya mengambil perumpamaannya itu, jadi dari tambang ini data itu diambil, diolah, dirapiin dan ditaruh sesuai dengan bagian data yang itu masing-masing. Jadi misalnya kenapa saya ngasih perumpamaan warehouse? Jadi misalnya kan data ada yang buat reporting gitu. Jadi ya ditaruh di bagian yang reporting khusus. Jadi nanti orang yang membutuhkan akses ke reporting itu, jadi dia tinggal akses ke yang bagian reporting itu. Jadi tidak berantakan, nggak usah pusing-pusing nyarinya. Kalau tidak dirapikan seperti perumpamaan warehouse ini kan kasihan orang yang mau ini dong, mau cari datanya, dia harus kayak cari di kayak perumpamaan tambang seperti ini kan, mereka pasti akan pusing. Oh datanya di mana ya, harus cari lagi gitu. Kalau misalnya udah dirapiin seperti gambar warehouse ini, datanya lebih aksesibel. Jadi ya tugas data mining itu ya sebenarnya mengelola dari data mentah menjadi data siap pakai untuk dipakai oleh tim-tim lainnya ataupun divisi lainnya atau customer gitu. Apa itu data engineering? Setelah data mining pasti ada data engineering. Nah, data engineering itu lebih ke bagian, masih satu bagian di data department. Kalau ada beberapa perusahaan yang punya data department, data engineering itu dia lebih mempersiapkan infrastruktur untuk menerima data tersebut. Karena kalau kita ngomong data mining itu big data ya. Jadi data engineering itu mempersiapkan infrastrukturnya, butuh server seberapa besar, butuh cloud-nya seberapa besar gitu, untuk menampung data ini gitu. Dan juga ibarat kita sebutnya gimana ya, jadi kalau kita mengakses data itu kan, satu orang mengakses data itu mungkin nggak berat, tapi begitu ada misalnya ratusan orang atau ribuan orang yang akses data itu bakalan jadi berat. Kalau infrastruktur tidak siap, pasti akan jebol gitu. Nah, jadi tugas data engineering itu mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menampung hasil dari data mining tersebut. Ya, saya ibaratkannya jadi kayak konstruksi ya, karena ya kalau kita ingin membangun sebuah gedung, pasti ada orang yang ngerti construction yang bangun gedung tersebut agar gedung itu siap dari dari misalnya kalau ditampung lebih dari overload itu dan gedung itu tidak siap, pasti kan rubuh. Jadi data engineer ya harus mempersiapkan infrastruktur itu seperti sebuah gedung, siap menampung orang yang banyak dan barang yang banyak gitu. Setelah data engineering itu ada data analitik. Data analitik itu sebenarnya lebih ke bagian depannya dari sebuah data tersebut. Jadi ada data mining, ada data engineering, data analitik itu mereka bertugas ya bagaimana menganalisa dari data yang sudah disiapkan oleh data orang yang mendata mining itu, sudah dirapiin ke sebuah warehouse, kalau saya bilang tadi. Nah, data analitik itu mengakses warehouse tersebut, terus mereka menganalisa, terus mereka memvisualisasi dari data yang udah dirapiin itu, untuk siap diterima oleh klien, customer, ataupun tim-tim lain yang membutuhkan data tersebut. Jadi tidak langsung tim lain itu, kalau nggak ada data analitik ini kan orang harus nge-query pakai SQL gitu misalnya. Kalau udah ada data analitik, mereka tinggal lihat visualisasinya aja, jadi mereka dengan mudah bisa mengambil keputusan dari data yang udah divisualis ini dan sebagainya lah. Setelah data analytics itu ada data science. Apa itu data science? Data science itu jadi lebih banyak menggunakan cara-cara pendekatan saintifik, algoritma, dan sistem untuk mengekstrak knowledge yang lebih, dan atau juga bisa memprediksi kemungkinan di masa depan
dari sebuah data. Jadi data science itu, misalnya contoh kita ada data customer gitu. Kita mau cari tahu bagaimana penjualan dari perusahaan kita 3 bulan ke depannya. Tugas data science itu dia bisa memprediksi menggunakan pendekatan secara saintifik, mungkin lebih di statistik ya, dan algoritma tertentu untuk memprediksi kemungkinan increasing sales-nya atau decreasing daripada suatu perusahaan tersebut. Kalau setelah itu ada data administration. Sebenarnya data administration itu agak mirip-mirip ke data mining juga. Jadi dia mengorganize sebuah data itu jadi ya mirip-mirip data mining lah. Jadi dirapikan, ditaruh di tempatnya yang dapat diakses oleh tim-tim lain itu. Dan apa itu business intelligence? Jadi business intelligence itu adalah salah satu bagian di antara bisnis dan data. Business intelligence itu, jadi tugas kami sebenarnya lebih bukan menganalisa. Tugas kami itu lebih sebenarnya menerima apa yang dari business user mau, kita proses, dan kita translate keinginan dari tim lain, bisnis tim, untuk menjadi sebuah requirement data atau spesifikasi data. Nah, setelah kita dapat requirement dan spesifikasinya, kita mencoba untuk menerjemahkannya itu ke bagian teknikal, atau mungkin kadang kita juga kerjain sendiri, dan dari data yang kita dapat itu dapat dikonsumsi oleh business user gitu. Jadi kita sebenarnya penengah antara tim data dan juga penengah antara tim data dengan tim bisnis, tapi kadang pun kan business intelligence masih bersinggungan dengan tim data kan. Jadi kita juga mengerjakan bagian data juga. Jadi nggak cuma yang bisnis doang. Jadi ya business intelligence tuh masuk ke sektor bisnis iya, ke data juga iya. Dan kita juga creating insights untuk business user. Apa itu insights? Jadi kayak kadang kita bisnis tim itu kan ada hal-hal yang mereka belum ingin, waktu mereka mau bikin decision, ada hal-hal yang mereka itu belum dapatkan. Nah, kita megang data nih, jadi kita bisa tahu, oh hal ini yang lebih baik nih untuk business teams, jadi kita nge-suggest insight itu ke business teams, jadi mereka bisa bikin keputusan itu lebih baik gitu dari data yang kita dapat dan kita udah analisa, ya kita dapat insight tersebut gitu. Nah, kalau untuk gambarannya itu seperti ini. Jadi data analis dan business intelligence itu berada posisinya di analitik ya. Jadi ya kadang tuh ada perusahaan yang nggak ada business intelligence-nya, ada data analisnya, ada dua-duanya juga. Tapi rata-ratanya sih ada dua-duanya sih. Jadi kayak data analis itu sering berhubungan dengan business user, business intelligence juga berhubungan dengan business users. Nah, sedangkan data engineer itu ada di bagian engineering and infrastructure. Jadi mereka mempersiapkan infrastruktur untuk data. Kalau data scientist itu ada di bagian ini. Jadi data scientist itu mereka mempunyai data, dan data itu diolah untuk mendapatkan hasil pendekatan yang ilmiah untuk dilaporkan balik ke business user. Gitu. Nah, karir-karir yang ada di data itu data analis, data scientist, data engineer, data admin. Cuman kalau saya lihat data admin sih sekarang udah nggak terlalu banyak ya. Lebih banyak sekarang mereka beralihnya dari admin itu digabungin dengan engineer. Terus ada business intelligence. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang business intelligence? Technical skill-nya yang paling penting sih ya SQL, Standard Query Language, untuk visualisasi, Tableau, Power BI, Excel itu juga penting sih, karena banyak data nanti yang udah kita olah dari SQL itu pasti dimasukin ke Excel untuk dikasih ke tim bisnis gitu biasanya. Terus ada technical skill-nya Python atau R. Kalau saya di sini sih lebih banyak pakai Python. Kadang dibutuhkan sih misalnya untuk misalnya sentimen analisis nih, biasa kan ada data, misalnya ada survei gitu, kan pasti ada ribuan pengguna, bahkan puluhan ribu yang kerjain survei. Nah, bagaimana sentimen analisis itu mengelompokkan survei mana yang negatif, survei mana yang positif, mana yang netral. Untuk non-technical skills-nya, business intelligence itu paling penting. Sebenarnya menurut saya, selama saya kerja sebagai business intelligence, itu communication skills, organization skills, dan analytical skills. Karena kalau kita nggak bisa komunikasi dengan business teams itu pasti kita nggak bisa nerjemahin apa yang diinginin dengan
apa yang diingini sama business teams untuk kita translate ke data gitu. Dan juga harus punya strong logical thinking, verbal and quantitative reasoning. Apa yang kami lakukan, ya seperti yang saya bilang, kalau business intelligence itu creating data insights untuk business users, data mengimprove visualisasi data yang telah kita lakukan gitu. Misalnya kalau kurang efektif, efektifnya gimana visualisasinya. Jadi kita mencoba untuk improve visualisasi data untuk menjadi lebih baik. Suggest data insights and data visualization improvement. Apa yang kalian akan pelajari menjadi seorang business intelligence? Yang pasti pertama technical skill improvement. Tableau, Python, R, and SQL. Ya karena kalau SQL sih makin ke hari pasti kalian akan makin lebih dalam karena namanya data kan dinamik sekali ya. Jadi pasti technical skill tuh ikut juga. Ya yang kedua communication skill, negotiating skill, and organizational skill. Sama yang terakhir analytical skill improvement. Apa masalah yang akan kalian hadapi sewaktu menjadi, ini bukan hanya untuk business intelligence ya, orang data juga, apa yang akan kalian hadapi? Yang pertama pasti communication problem, kalau kalian masih belum terlalu paham gitu bagaimana efektif untuk komunikasi dengan tim lain, itu pasti problem pertama itu. Kedua technical, kalau misalnya orang fresh grade baru masuk kan juga kadang masih bingung gitu, ngerjainnya harus gimana, karena pendekatan yang ada secara akademis dan juga secara real world di dunia kerja itu pasti beda ya untuk technical. Yang ketiga data integrity. Data integrity itu integritas datanya. Apakah data ini tuh benar bisa dipakai gitu. Jadi untuk integritas tuh jadi lebih apakah data ini bisa dipercaya oleh user atau tidak gitu. Terus yang keempat data quality, kualitas data tersebut apakah itu masih kotor, apa udah layak untuk disediakan ke klien gitu. Data definition ini juga sering jadi masalah karena satu orang dengan orang lainnya itu memiliki definisi tentang data yang berbeda gitu. Nah itu bagaimana dengan problem ini kita mendefinisi datanya itu jadi nggak berbeda, jadi satu definisi aja gitu. Business definition juga masih ada hubungannya dengan data definition sih. Kalau biasa business definition-nya beda, pasti data definition-nya juga beda. Yang terakhir query problem itu jadi seberapa efektif query kamu sewaktu di-execute itu, apakah lama atau cepat untuk ngeluarin hasil dari query tersebut. Query itu yang tadi SQL itu tadi. Bagaimana nge-solve problem tersebut? Ya, kalau saya jawabnya sih lebih realistis ya. Semua orang pasti memiliki masalah mereka sendiri. Semua pekerjaan juga memiliki masalah mereka sendiri. Yang pasti ya setelah kita ketemu suatu masalah, pasti kita dapat sebuah pengalaman kan dari pengalaman tersebut yang udah kita alamin atau dari teman setim kita alamin, kita bisa kumpulin untuk mencegah ada masalah-masalah baru yang akan datang ya di masa yang akan datang gitu. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, dunia dari big data ini sangat dinamik gitu. Tiap hari itu pasti berkembang dan pace-nya itu cepat banget gitu. Jadi yang paling baik itu sebagai orang di bidang data, ya kita harus learning by doing. Belajar sewaktu mengerjakan gitu juga. Itu best practice sih yang saya pernah alami. Oke, mungkin sekian sih dari saya. Halo? Halo? Oke, thank you Lex untuk sharingnya. Teman-teman, buat yang mau tanya-tanya nih mengenai hal tadi, bisa langsung aja tanya di roomnya Philoid, atau kalau mau nanya langsung di sini juga boleh, di komen, atau kalau mau ngomong ntar komen dulu aja, ntar dibuka aja mute-nya langsung. Ini udah ada beberapa pertanyaan Lex di Philoid Room. Ini kayak nanya masih, tadi sebenarnya udah jelasin, tapi bisa share lagi nggak nih job desk business intelligence di perusahaan digital payment? Terus di-share kendalanya atau kesulitan yang pernah dialami. Kalau tadi apa? Job desk-nya ya? Job desk. Kalau job desk sih seperti yang saya bilang sebelumnya ya creating insight. Terus misalnya kalau ada, kan kita di suatu perusahaan itu kan timnya banyak gitu kan. Pasti ada tim yang minta data gitu, kita provide datanya. Kita provide data visualization untuk tim lain. Jadi tim lain itu tinggal akses data visualization itu untuk menentukan keputusan di tim tersebut gitu. Kadang mereka juga minta data ke tim kami atau tim data gitu untuk
di-provide data apa yang mereka butuhkan gitu. Kadang kan ya banyak sih, ada hal-hal yang saya juga nggak boleh ceritain juga kan kalau job desk itu. Jadi, terus yang kedua apa setelah job desk? Share kendala-kendala yang pernah dialami sebagai bisnis intelijen. Yang pasti pertama, kalau kita belum pernah di dunia data itu ya query sih. Kadang query orang itu kan ada yang berbagai macam ya. Ada yang lambat, ada yang cepat. Ya kalau saya dulu awal-awal sih ya pernah juga diomelin kayak, oh query kamu nih susah dibaca gitu kan. Terus jangan dibikin query seperti ini bakal akan lebih lama kalau dibanding yang ini. Jadi ya kalau itu lebih ke teknikal ya. Jadi kayak technical problemnya itu query-nya kurang efektif gitu. Yang kedua sih yang paling sering dihadapi pasti data definition gitu. Misalnya misalnya dia minta data rolling misalnya ada orang minta data rolling selama 30 hari gitu kan. Nah, ada juga dia minta data periode selama 30 hari itu kayak definisinya kan berbeda tuh. Jadi kayak kita harus make sure data yang seperti apa yang mereka mau dari definisi yang mereka definisikan. Jadi kadang kalau tim lain ada yang minta data misalnya ya kayak tadi yang saya bilang gitu, rolling 30 days gitu. Itu kan kayak kalau kita masih baru kan kita nggak tahu juga rolling 30 days itu apa gitu. Jadi kita harus tanya ke tim lain, boleh nggak yang tim lain yang request data seperti itu, boleh nggak dideskripsikan lebih lanjut lagi, jadi biar kita bikin datanya lebih pasti sesuai yang request data tadi mau gitu. Terus misalnya ya tadi apa yang problem-problemnya itu ya. Jadi, problemnya, kendala-kendala. Setelah yang request tersebut ya masih banyak sih data quality, misalnya datanya masih kurang bersih gitu. Oh ya, kalau data-datanya ini tuh hubungannya berarti sama eksternal ya, sama bisnis, bukan yang internalnya di data sendiri gitu. Misalnya orang HRD minta data ke bagian data juga bukan? Ya biasanya itu sih kan karena kalau dalam satu perusahaan itu nggak cuma di fintech gitu kan. Misalnya saya ambil contoh misalnya di Astra gitu. Astra kan salah satu perusahaan besar misalnya. Nah itu kan pasti dia punya datanya tercentralized gitu. Jadi dia satu tim data yang ngurusin gitu kan. Nah tim-tim lain, divisi lain, departemen lain kadang butuh data jadi satu pintu. Jadi nggak sembarang orang bisa mengakses data. Kalau kita misal dalam satu perusahaan kita nggak bikin satu pintu satu data gitu, semua orang bisa mengakses data, ya data perusahaan tersebut bakal ada di mana-mana gitu kan. Kita kan bisa memastikan satu perusahaan itu kalau misalnya nggak satu pintu nih mengakses datanya, itu kan ya kadang ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi kan. Tapi kalau datanya itu satu pintu, jadi ya lebih secure lah ya. Lebih secure gitu. Jadi orang-orang itu aja yang memegang datanya. Jadi kalau ada apa-apa ya pasti ya yang ditanyain orang itu dulu yang ada di pintu data tersebut gitu. Berarti departemen kamu juga termasuk untuk kebutuhan data internal ya intinya Maya? Internal masih lebih banyak, dan juga ya sebenarnya tugasnya itu lebih banyak kalau di business intelligence itu menerjemahkan apa yang dari bisnis tim mau ke tim data gitu. Oke. Ataupun ya kadang kalau nggak ke tim data, misalnya tim data kerjanya overload ya kadang kita juga kerjain sendiri gitu. Iya. Oke. Felix bisa ceritain nggak sih waktu awal mendaftar dan interview di Dana tuh gimana nih? Banyak nih yang teman-teman dari Filoit yang nanya tips dan triknya, terus gimana tata caranya buat masuk ke Dana gitu. Saya juga bingung sih waktu itu kan saya di kerjaan kedua kan di Inspire Tech ya. Waktu itu kebetulan kerjanya remote gitu, jadi bisa kerja. Perusahaannya di Singapura, tapi saya kerjanya waktu itu dari Jakarta, kadang di Bandung, dan sempat juga di Jogja gitu. Ya kerja sambil traveling lah waktu itu. Nah, waktu itu kebetulan saya nge-apply sih, terus gak lama ditelepon. Jadi waktu itu ditelepon, saya interview. Apply di portal job gitu atau di webnya langsung? Kalau nggak salah saya waktu itu apply-nya di apa sih yang Kaliber waktu itu sih. Saya pernah apply-nya 2 tempat sih, di Kaliber sama di webnya Dananya langsung waktu itu. Terus nggak lama ditelepon dipanggil interviewnya waktu itu langsung 2 kali sih, setelah interview dengan user sama headnya user itu sama HR waktu itu. Setelah itu nggak lama dipanggil dan saya oke, dan saya masuk waktu itu. Jadi ada tips-tipsnya nggak nih untuk menghadapinya? Yang paling pasti sih waktu itu mungkin menurut saya bisa masuk karena saya sebelumnya di Accenture ada pengalaman sebagai data admin. Jadi waktu itu kebetulan waktu kerjaan saya di Accenture itu banyak
eh, jadi kan Accenture kan konsultan kan. Jadi waktu itu konsultan kita ada data untuk diinjek ke application yang kita develop. Nah, kebetulan tugas saya itu memastikan data yang dari klien ini apakah bersih atau tidak gitu kan. Kalau nggak bersih kita balikin ke klien, jadi klien harus provide kita yang bersih. Setelah data itu bersih, kita masukin ke aplikasi tersebut agar bisa dipakai untuk didemoin aplikasi yang kita kembangkan itu. Ada tes teknikalnya kayak gitu nggak? Eh pasti ada sih. Terutama Oke. kalau teknikal di query ya, SQL query gitu. Paling penting di situ sih karena SQL itu kayak nyawanya data dan business intelligence. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, ini tuh ada pertanyaan dari Foni nih ya. Bagaimana hubungan divisi bisnis intelijen dan divisi software engineer dan programmer di Dana? Gimana? Business Eh, intelligence? dengan divisi software engineer atau programmer yang ada di Dana. Kalau kita terpisah sih, kalau engineer itu, jadi kan di kita ada tim data, ada business intelligence. Kalau tim data itu dia masuknya ke engineer. Nah, yang lebih sering, tapi pasti ada korelasinya gitu. Terutama lebih mungkin ke backend engineer, karena backend engineer itu kan yang mengelola suatu aplikasi kan, semua aplikasi itu kan pasti ada backend-nya kan. Backend itu yang pasti tahu dong format datanya seperti apa gitu. Nah, kadang ya kita paling banyak sih hubungan kalau engineer dengan backend sih. Tapi kalau dengan engineer-engineer yang lain front end nggak ada hubungannya karena itu lebih ke make up di sebuah aplikasi gitu. Ya. Oke. Sekarang kita ngobrolin soal dananya nih ya. Uh, ini ada yang nanya dari Rosiana. Bagaimana strategi Dana agar bisa bersaing dan lebih unggul dibanding dengan perusahaan lainnya yang sejenis kayak OVO atau GoPay gitu? Ya kita pasti berusaha tampil beda dari aplikasi yang lainnya. Yang seperti yang saya bilang sebelumnya, kita itu e-wallet, jadi kita bisa ngebind kartu kredit kita, bisa ngebind debit card kita gitu. Jadi kita bisa nggak cuma sekedar uang digital aja, tapi kita dompet digital gitu. Yang saya bilang tadi. Ya pasti kita berusaha untuk berinovasi uh, untuk berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor kita gitu. Oke. Tapi yang membedakan apa sih sama dengan perusahaan e-wallet lainnya? Dana dengan yang lainnya gitu. Yang membedakan ya kalau dari sisi teknis kita lebih cepat gitu pasti. Kalau Anda pernah coba Dana gitu, coba dibandingkan dengan kompetitor lainnya, kita transaction time-nya lebih cepat gitu. Saya sering menggunakan, ya saya nggak ingin sebut nama sih kompetitor gitu. Kadang kalau di kompetitor suka pas bayar nih, gangguan gitu kan, kayak harus diulang berkali-kali, bukannya malah jadi lebih cepat gitu. Sedangkan uh, kayak Dana sendiri, saya scan langsung cepat gitu, nggak lama gitu. Jadi ya salah satu yang bisa diunggulkan pertama dari sisi teknis yang saya bilang itu. Kalau dari segi promo? Dari segi promo, ya kita menawarkan banyak juga. Kalau sekarang ada loyalty, jadi misalnya kalau contoh, saya ambil salah satu contoh loyalty, kalau Anda tahu Fore Cafe gitu, itu ada loyalty-nya gitu. Jadi misalnya kalau setelah ada transaksi Fore menggunakan Dana, nanti ada poin yang kalian dapetin, poin itu bisa ditukar voucher juga. Gitu. Oh, Itu juga gitu. ada, kita juga ada Dana deals, jadi kayak voucher, kita beli voucher untuk transaksi di merchant. Jadi kalau kita ada voucher itu nanti kita dapat diskon di merchant-merchant yang ada. Gitu. Ya banyak sih. Gitu. Oke. Jadi untuk yang rajin jawab di Filoid ini kan dapat dari Dana juga nih. Ada sponsorship juga nggak nih? Kita tidak Info tahu. ya buat teman-teman ya. Kita nih di Filoid ada program nih buat yang rajin nanya atau rajin jawab. Ntar dapat poinnya bisa di-redeem ke e-wallet salah satunya Dana gini. Kayak Bapak yang sedang mempresentasikan ini juga sepertinya akan mensponsori juga. Itu harus tanya sama Pak Bos. Oke, ini ada dari komen ya, Agus Setiawan mau nanya langsung di voice chat, susah nyampeinnya kalau chat, sok mangga buat Mas Agus, dibuka aja langsung. Ya, thank you Bang Peter. Bang Felix, Ya, suara saya jelas ya Bang? jelas. Ya, saya tertarik sama BI sama apa tadi? Ya di BI gitu Bang. Di BI itu kan kebutuhan datanya itu kan sangat fleksibel kan. Jadi
bisa menangkap kecenderungan perilaku pengguna itu bagaimana yang diharapkan. Nah, eh, kalau dibandingkan dengan struktur database yang kayak di aplikasi backend itu kan ketika kita query select bintang from customer yang kolomnya itu sudah spesifik didefinisikan. Nah, apakah query-nya pada saat di BI itu sama seperti query di tabel yang kayak tabel ini? Nangkep nggak Bang maksudnya Bang? Agak samar-samar suaranya sih. Agak berisik Mas Agus. Oh sorry. Iya. Jadi kalau gini udah jelas Bang? Udah jelas. Oh ya. Jadi kalau di BI itu kan kita harapannya bisa nangkep perilaku yang bisa ditangkap sistem dari kebiasaan user kan Bang? Iya. Nah itu kan pasti fleksibel banget kan. Jadi kalau range tanggal sekian itu biasanya user mau ngapain gitu. Nah saya belum punya gambaran gimana sih query-nya, karena selama ini saya cuman query itu di tabel biasa gitu kayak select bintang from customer, where address, well inner address apa, where customer ID apa gitu. Nah kalau di BI gitu query-nya apakah sama atau lebih gimana Bang? Makasih Bang. Sebenarnya nggak cuma di BI sih, jadi ya mungkin di data analis atau yang lainnya gitu. Kalau kita ngomong tentang customer, ya pendekatan yang secara generalnya kalau bisa di searching di Google juga sih, itu ada namanya churn prediction, ada retain, resurrect, apa itu churn. Jadi churn itu misalnya contohnya saya ambil contoh di Filoit, ada user yang akses di hari ini, lalu dia selama 30 hari ke depan dia nggak akses gitu. Nah itu namanya churn user. Nah bagaimana dari query tersebut kita mendapatkan list churn user kan. Nah dari churn user itu kita bisa dapat nih kan list churn user, oh user yang udah nggak aktif selama 30 hari yang mana, nah kita mau ngapain nih, kita mau kasih dia voucher kah, atau kita mau kasih dia koin di Filoit misalnya, seperti itu churn user. Kalau apa itu resurrected itu setelah dia 30 hari, tiba-tiba akses lagi. Artinya untuk menangkap perilaku user itu tadi memang di desain database-nya itu sudah terdefinisi ya Bang untuk mendapatkan perilaku user tadi. Maksudnya dibilang terdefinisi banget sih enggak ya. Jadi misalnya contoh ada table customer, pasti ada table transaksi kan. Nah kita ya harus gabungin antara table transaksi dan table customer itu, contohnya untuk mendapatkan perilaku customer gitu. Kalau customer tapi nggak ada data transaksinya, kita nggak bisa dapat perilakunya, karena ya ibaratnya perilakunya itu di transaksinya itu, bagaimana seberapa aktif user tersebut melakukan transaksi, misalnya contohnya seperti itu. Oh, ya dapat banyak Bang. Jadi dari histori transaksi yang ada ini nanti bisa dikembangkan menjadi informasi apa gitu ya Bang? Iya, maksudnya. gitu. Oh, oke. Ya. Terima kasih Bang penjelasannya Bang. Oke. Felix ini mau coba nyambung pertanyaan dari Mas Agus sebelumnya. Jadi kayak bisnis intelijen tuh kalau kita ngambil data customer itu, misalnya ada 100 customer, transaksinya yang transaksi di tempat makan semua gitu. Nanti itu user-user itu bakal dikasih promo tentang tempat makan aja gitu, kayak gitu maksudnya? Iya betul kayak gitu Bang Peter. Ya jadi misalnya contohnya gimana ya? Misalnya Filoit partneran sama Maranatha nih, terus Maranatha punya produk nih, misalnya terus dibeli sama user Filoit ya kan. Nah, tapi jadi misalnya Maranatha minta, oh saya ingin tahu user yang belanja di Maranatha tapi udah lama nggak belanja di Maranatha selama 30 hari. Nah ya dari data tersebut kita olah nih, kita untuk mendapatkan list user yang udah nggak transaksi di Maranatha berapa banyak gitu. Terus user yang nggak transaksi ini mau diapain gitu. Bisa yang udah aktif, bisa yang udah 30 hari tidak aktif, bisa juga yang selama 30 hari nggak aktif, terus di hari ke-31-nya aktif, bisa juga yang aktif terus-menerus gitu. Jadi dari user yang kita dapat itu, kita mau ngapain gitu. Oke, clear. Makasih Mas Agus, pertanyaannya bagus ya. Kita mau ngobrol lagi nih soal dana nih. Pertanyaan dari iya, dari Fakih, apakah COVID mempengaruhi dana secara keseluruhan ataukah tidak berefek sama sekali? Kalau kita bilang COVID ini sih pasti semua bisnis akan merasakan efek COVID sih pasti.
eh, ya pasti namanya bisnis karena pandemi ini pasti ada efek perlambatan ya. Tapi saya sih bersyukur sama Tuhan sekarang sih ya di Dana masih cukup aman dari COVID sih. Ya walaupun pasti pasti ada efek kurang lebih pasti ada lah sedikit gitu. Cuman ya setidaknya masih aman menurut saya. Masih aman ya? Ya. Oke. Terus ini ada yang nanya, untuk yang masih kuliah, mata pelajaran atau konsentrasi apa yang harus diambil dan difokuskan kalau ingin menjadi seorang BI, Business Intelligence? Saya bicaranya mungkin nggak cuma BI aja sih, data scientist, data analis gitu, dan BI. Yang pasti perlu disiapkan ya pasti pertama dari technical skill yang saya bilang, SQL itu harus lebih didalemin. Join kan SQL ada full outer join, left outer join, left join, ada banyak sih, ada kalau nggak salah sekitar 20 lebih join. Nah itu ya mungkin nggak semuanya sih, tapi ya kalau bisa itu paling penting sih join itu. Pertama, kedua pengenalan tentang struktur data itu tersebut, struktur data yang ada di database itu juga penting sih. Tipe data dan lain-lain itu juga harus lebih didalamin lagi. Terus untuk alat visualisasi data tersebut kayak Tableau, Power BI itu juga harus didalamin juga. Mungkin nggak hanya Power BI atau Tableau. Kalau misalnya pernah pakai Python, kita dari Python pun bisa visualisasi data gitu. Jadi kalau Python juga penting sih, karena Python nggak cuma di BI ya, mungkin ya di data analis dan di data science itu paling banyak pakai Python sih. Data science paling banyak pakai Python and R untuk ya dari data yang didapat dipredik data tersebut gitu. Kalau dari technical skill itu, kalau sisanya ya communication skill, analytical skills itu yang paling penting. Karena kalau kita nggak bisa komunikasi, nanti bingung kita. Iya sih, semua kerjaan kalau komunikasinya kurang bagus ya pasti terkendala lah ya. Kalau menurut saya sih, kalau saya sendiri sih, saya lebih penting communication skills, karena technical itu mau dipelajarin dengan cepat pasti bisa, karena kan kalau namanya kemampuan teknis itu kalau kita lakuin tiap hari pasti kita bisa gitu. Betul. Communication skills itu yang paling penting sih. Iya. Oke. Terus nih Fakih Salban nih ada pertanyaan yang sedikit kepo, tapi ini untuk BI pada umumnya ya. Apakah bisnis intelijen itu gajinya gede? Terus gimana masa depan kerjaan ini? Kalau bicara masalah gaji sih, semua perusahaan mungkin ya kurang lebih sama lah ya. Saya nggak bisa lihat lebih lanjut gitu kan. Beda perusahaan kadang beda treatmentnya, beda orang pun beda treatmentnya. Kadang beda lulusan pun, misalnya lulusan dari Uni A, Uni B gitu kan, ya bisa beda juga kan hasil salary gajinya gitu. Ya mungkin itu lebih ke pribadi masing-masing kalau gaji menurut saya, karena susah dideskripsikan gitu. Bisa satu orang dengan orang lainnya ya gaji pasti beda-beda. Tapi kalau untuk prospek karir ke depannya, menurut saya di data itu sih sangat menjanjikan gitu, karena ya seperti saya bilang tadi, di dunia yang kita hidup sekarang itu ya data itu ada di mana-mana. Kalian melek bangun tidur, buka HP, misalnya lapar order GoFood, itu udah data, misalnya contohnya gitu. Kalian belanja online, itu juga ada data juga kan, ya kan. Ya, pokoknya segala yang kalian lakukan itu sekarang ya berhubungan dengan data gitu. Nah itu menurut saya sangat menjanjikan karir di dunia data gitu. Anda bisa lebih tahu. Ya sebenarnya menurut saya di data itu kalian nggak cuma belajar soal data sih, kalian belajar juga soal bisnis, karena di mana kalian tahu data pasti kalian tahu bisnis kan, bagaimana proses bisnis tersebut terjadi gitu. Menurut saya itu yang nilai plusnya berkarir di data ya. Oke. Ada lagi nih teman-teman yang mau nanya, silahkan. Kita masih ada waktu kira-kira 5 menitan lagi lah ya. 5 menit, 10 menit lagi. Oh ya, kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan ini kan kayaknya tuh untuk bahas data ini untuk industri atau perusahaan yang udah melek dengan industri 4.0 ya. Kalau misalnya yang masih konvensional gitu, yang padahal skalanya besar tapi masih belum punya divisi atau departemen khusus mengenai data, kira-kira gimana? Apakah akan terkendala atau bisa malah ketinggalan atau kayak gimana nih? Kalau yang saya temuin sih, rata-rata perusahaan besar di Indonesia itu udah mendigitalisasi sistem mereka semua. Tapi untuk yang belum, ya kita nggak bisa ngomong juga kalau misalnya dia belum mendigitalisasi perusahaannya, belum ada big data, belum ada data mining dan sebagainya.
ya pasti nanti mereka misal ada kompetitor mereka udah duluan mendigitalisasi dan ternyata hasilnya kompetitor mereka lebih efektif dalam mengambil keputusan untuk perusahaan mereka, ya yang belum digital ini pasti lama-lama akan tenggelam gitu. Karena ya bagaimana misalnya kita secara konvensional tapi kita belum punya data untuk memprediksi perilaku pengguna kita, customer kita. Dari situ kan kita susah nih bikin keputusan. Oh, kita mau efektif ngasih ngasih promo atau diskon ke customer kita yang mana kalau kita nggak punya list data dari Iya, customer betul. yang aktif. Masa kita ngasih ke semuanya? Itu kan nanti bakalan buang-buang uang gitu. Iya, Jadi iya, ya iya. menurut saya pasti, dan menurut saya sangat berguna banget sih untuk mendigitalisasi suatu perusahaan menjadi apa, eh, menjadi punya apa, big data dan data mining gitu di perusahaan tersebut. Atau yang Oke. ya. Ya, kayaknya tuh semua pertanyaan yang di room ini udah kejawab dengan presentasi dari Felix. Dan juga tanya jawab sekarang. Yang di komen juga udah nggak ada yang mau tanya lagi kah? Kalau nggak mau kita tutup. Makasih nih Felix untuk sharing-sharingnya. Ya. Sukses terus di Dana dan Filoidnya. Terus kita mau undang teman-teman bisa tolong dibuka dulu nih untuk kameranya untuk kita screenshot dulu sebagai dokumentasi untuk SEMA dan juga Filoid. Boleh teman-teman yang ada yang pakai dari HP gitu atau dari laptop bisa dibuka dulu. Halo. Fakih sama Ali bisa tolong dibantu. Oke. Oke, teman-teman, makasih untuk semua yang udah partisipasi join. Felix juga makasih untuk teman-teman yang udah ikut nanya, yang ikut masuk main di Filoit juga, tanya-tanya di Filoit. Thank you. Ini pasti bukan yang terakhir Filotalk-nya, pasti ada Filotalk lagi sesi berikutnya dengan topik yang pasti lebih seru, pembicara-pembicaranya juga bisa lebih asik lagi, lebih banyak lagi pengalaman dan pengetahuannya, kita bisa belajar banyak lagi. Pokoknya jangan lupa terus aktif yuk di Filoid tanya jawab. Siapa tahu kamu bisa redeem untuk koinnya untuk jadi e-wallet dari Dana atau e-wallet lainnya. Makasih untuk teman-teman. Selamat sore, sampai jumpa di Filotalk selanjutnya. Terima kasih. Makasih. Masih. Makasih. Makasih.
Felixnya kemana? Ya, ini ya.